Atur nuhun ka tukang sonnya luar biasa. Kaosnya tadi malah pas didoakannya ku ya khusus son gitu nya. Asa acara di podium anu luar biasa. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum tabi'il kiram. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum faizun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim wallahu a'lamu bi muradi. Langkung dipayun urang sami-sami ngagakeun puji kali syukur kepada Allah nu Maha Gofur. Alhamdulillah kalayan pedot irlat mantena ngalangkungan deretan tanji hadisna urang sadayana dina dinten Ahad kaping 18 Agustus 2024 tiasa kumpul tiasa ngariung hatur nuhun simpuring ka kersana sahabat Ali Abdul Majid Jaini anu mana jalamina teh wasilah anjeunna simpuring terus terang penak sarang sahabat-sahabat sejati. Tidak ada yang lebih enak nikmat iwati urang sasarangan sama sahabat pada sholawat. Alhamdulillah. Doakeun urang sering mudah-mudahan sahabat Ali sing panjang umurna. Sehingga bika 1500 tahun. Simpuring aslina payun kena anjeunna DNU-na daripada simpuring. Tapi suksesna payun simpuring. Salawat kali salam sapaposna pamugi dikocorkeun dikecerkeun dileletkeun ka junjunan urang sadayana nu parantos ngebrehkeun syariat agama nu parantos nyandak umat minatul rumati lan nur minal jahiliyah ila ilmiyah ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahila pada kula wargina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadayana salaku pengikutna pamugi sing jantenkeun umat anu turut tumut satia kan ajakan oge ajaran mantenna dugi ka yaumul qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Ciamis Kersana Bapak Maulana Asyidik, mudah-mudahan anjeunna salamina sehat. Amin. Sing kuring dipihormat Kersana Bapak Kapolres alhamdulillah diwakilan ku pangarsa komandan anu mudah-mudahan didoakeun urang kula sadaya mudah-mudahan sing langsing. Margi tadi aboteun bade saling bae tatih teh kudu dibantosan. Mudah-mudahan anjeunna sehat salamina nya. Pangarsa itu dongan simkuring kabungkur di penjuluh aya nama di Pais nya. Pak panjang donongan urang di Pais anjeunna di Kemenang alhamdulillah sering menak simkuring sok naros ka simkuring tapi duka apaleun duka henteu ka abdi somaya anjeunna alhamdulillah. Sahabat-sahabat di ujung selatan Ciamis di Banjarsari alhamdulillah Banjar Anyar Lampung di ujung Ciamis Utara alhamdulillah sahabat Panjri alhamdulillah teh moal ka dieu sok rada ngalawan saya nama kitu teh. Alhamdulillah sadayana nu biasa disebatan hiji-hiji ku simkuring biasa hadir asli simkuring wengi teh bobo teh rada awakeun ketua setengah salapan dah hayang udang setengah dua hayang ngadua ka Gusti Rumah Suci mudah-mudahan sahabat-sahabat sing datang sakieu alhamdulillah teh opung hatur nuhun sakieu alhamdulillah teh mun hese capek ngadua simkuring. Diberi sok sangieu dah Kang Hakim ya Allah ya Karim. Urang bantuan dina kepengurusan Kersana Kang Sidik dina akhir masa hidmahna
bantuan misalnya mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah dina kepengurusan anak. Nanu parantos dilegasikan ku anjeunna ka urang sadaya sing teu saritaaskeun ku urang sadaya. Anjeunna muka keran, muka jalan urang teh ngahaskeun. Insyaallah. Sahabat-sahabat anu kusimkureun dihormat, ayeuna teh judulna teh haul kemerdekaan. Peringatan kemerdekaan mun cek bahasa umum nama hari ulang tahun Republik Indonesia anu ke-78. 78 itu bukan usia yang muda lagi, sudah dewasa, bahkan pun di jalan memang geus aki-aki. Geus loba bonusna amanah teh dihitungna teh meureun anu sae naung. Berbicara tentang kemerdekaan, cek guru simkuring. Ketika berbicara kemerdekaan Indonesia itu adalah 100% kemerdekaan umat Islam. Kita lihat fakta sejarah ketika Indonesia dijajah 350 tahun ku Belanda, pesantren masih bisa berdiri, Islam masih bisa kuat pada saat itu. 350 tahun. Mun jalma ukuranna dirata-ratakeun 50 tahun, maka 7 generasi Indonesia dijajah ku kolonial Belanda. Terus gitu Kang Heri? Laras 350 tahun? Aya buku sejaman menyarios kitab sejaman. Tapi urusan makam di dia. Kupit ya sok memaku pron aya tuh lagi. Tukang rukiah aya tuh. Pas alhamdulillah. 350 tahun alhamdulillah, bahkan di zaman Belanda Muhammadiyah berdiri, Persis berdiri, NI berdiri. Karena Belanda menurut sejarah turut karena papatahna Ratu Helmina. Silakan jajah turunnya, ambil rempah-rempah bawa ke Eropa, tapi jangan usik ulama-ulama, jangan usik agama Islam. Tong boro-boro musik agamana musik jubahna bajuna ulama kayak ulah. Rada diwarok saya kata pemerintah Hindia Belanda. Tapi ketika datang Jepang ke Indonesia, Belanda anu jambung badak, panona bolotok, eleh ke Jepang anu pendek si Magas tuh. Pendek dari secara pendek, tapi Belanda anu jambung badak kabur ke Jepang. Ketika Belanda kabur, eleh ke Jepang menyerah tanpa syarat. Gitunya, alhamdulillah Jepang ngajajah Indonesia dengan Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung. Gitu cenaganya, orang Asia ya sarua orang Asia. Mana yang dilindungi kurang pemimpin Aranjeun ke Jepang cahaya Asia. Akhirnya termasuk Bung Karno ngiring tah ke Jepang, bahkan milu ngagagas kerjaan naon teh zaman Jepang mah kerja Romusa. Milu sok aya dina sejarahna dipoto nyontohan ke masyarakat Indonesia. kerja Romusa disangkan masyarakat Indonesia termasuk karena simkuring kayak dalam ruang timah dijieuna ke zaman Belanda akhirnya masih kena lobangna masih kena sae zaman Jepang masih kena sae nya tapi nu dijieun zaman ayeuna mah duka kitu nya wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Tapi yang menjadi masalah bukan hanya itu. Setiap pagi yang mulai musik orang Jepang setiap pagi termasuk kepada Dr. Syekh Haji Hasyim Asy'ari, masyarakat Indonesia harus menghadap ke sebelah utara, timur, untuk menghormati ditunda menyembah matahari terbit. Itu yang menjadi masalah. Ketika umat Islam sudah diusik akidahnya, Allah begitu sayangnya pada Indonesia yang mayoritas Muslim, bahkan di Indonesia adalah serpihan surga yang Allah turunkan di dunia adalah Indonesia. Walau karihal kafirun, walau perantaraan orang-orang kafir, Allah mengutus orang sekutu bawa bom atom hancurkeun meledukkeun di Hiroshima jeung Nagasaki. Alhamdulillah Nagasaki jeung Hiroshima hancur lebur hampir 50 meter ke bawah. Itu Kang Awai itu. Alhamdulillah ya guys selama mau kalaparan ya. Balan saya. Nuhun Kang Awai. 50 tahun 50 meter siga letak Hiroshima jeung Nagasaki. Kota Hiroshima jeung Nagasaki. Dan oleh sebab itu Jepang akhirnya pergi dari Indonesia
Indonesia kosong dari kepemimpinan, kosong dari pemerintahan. Kejeng Supik itu ngawakilan bupati pak kitanya. Nama ngawan? Termohon asli mah ditanya. Hasun Sunda ya. Saur Pak Ketua namanya sing roda lila cenah itu geus dilacak sakira. Orang lila. Ketika Jepang pergi ke daerah ke negaranya di Indonesia kosong kepemimpinan itu kan perantaraan orang kafir. Kubatur tuh. Magi upami ningalikeun sejarah Indonesia kan sakurma bamburuncing rakyat Indonesia belum ada tentara, polisi udah ada belum Pak pada saat itu Pak? Polisi udah ada. Melalui peta ya pembela tanah air. Bahkan termasuk di dalamnya santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari itu ikut dilatih di peta. Itu yang menjadi cikal bakal apa polisi. Makanya polisi ingin dilibatkan di setiap kegiatan NU katanya, alhamdulillah. Karena yang paling diterima kasihkan oleh polisi adalah NU katanya. Yang memberikan fatwa jihad atau resolusi jihad itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak akan ada 10 November seandainya tidak ada 22 Oktober. Makanya diperingati sekarang sebagai hari santri. Nah, kita lanjutkan. Ketika kosong kepemimpinan, maka muncul gagasan dari para pemuda. Pemuda dulu kan luar biasa, idealismenya dijaga. Karena yang maha dari para pemuda Ansor itu adalah idealismenya. Ketika pemuda sudah tidak ada idealisme, yang ada adalah apa ya? Seperti kan orang di Ansor, apa yang kita cari? Saya dulu pernah ketika kuliah di Stainu dulu di Tasikmalaya, sekarang jadi INU. Yang di Ciamis sekarang ada INU ya. Yang dosennya di sini alhamdulillah ada Pak Yudi. Usian INU tayar penginten rektor alhamdulillah. Jadi untuk Ansor ke depan mah jadi kita upayakan tidak boleh ada kader Ansor yang tidak sarjana. Dalam artian begini, kita ini kadang-kadang kehilangan sumber daya manusia. Tidak ada sumber daya manusia ketika dibutuhkan. Milih tanam mangus ayam udah Ansor teh, tapi ketika ada peluang itu terganjal dengan hal seperti itu ya. Itu ke depan kepemimpinan Ansor yang selanjutnya itu harus menjadi prioritas masalah pendidikan, ini sangat penting. Ketika Jepang kalah oleh sekutu, Indonesia kosong kepemimpinan. Makanya siapa diculik, Bung Karno diculik ke mana? Karengas Dengklok, Rengas Dengklok dari mana? Di Karawang lu mereka jadian teh. Bisik kader-kader Ansor menanyakan bagaimana kredibilitas ketua pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Ciamis. Ini adalah bentuk solidaritas kita kepada mereka yang ada di sana. Kita tidak usah seperti mereka abling-ablingan ke kantor polisi. Mau gitu polisi? Hari-hari bawa polisi. Nggak polisi nak panggil ke dia. Seperti kendauhan Kangjeng Rasul, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang mah tidak usah ke Cina. Cina lagi anu obat orang. Ya Allah ya Karim, dijamin ke Cina tuh. Tidak usah ke Cina ke jauh-jauh. Orang Cina nak loba kadarnya teu dionangke daratan. Ketika Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok, sok bacakeun ayeuna bacakeun gitu curang. Sing proklamasi sing merdeka. Karena merdeka itu mahal saudara-saudara. Mahal untuk menjadi sebuah negara. Itu kan ada 4 faktor negara itu ya. Di sini ada guru PKN. Pak itu Pak Deden guru naon? Indonesia guru PKN ini. PKN itu ini tambahan ilmu kepada kita semua. Muncul badak santri mah fa awalun faidatun wasani lazimuha ingda dawil adhani. Namun can apa ma faidah, mun geus apa ma lazim faidah. Faktor negara itu kan ada faktor negara itu ada 4, yaitu pemerintah ada pemerintahan yang berdaulat, kemudian ada wilayah, ada rakyat, dan ada pengakuan dari negara lain. Itu faktor negara. Seperti karena Palestina kenapa tidak bisa merdeka? Karena tidak ada pengakuan dari negara lain, yaitu yang menjadi adidaya sekarang adalah Amerika. Susah merdeka.
Tapi kita alhamdulillah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Makanya ketika saya tanya ke anak-anak yang masih idealis SMA ataupun anak-anak yang masih kritis, orang tengah merdeka acan, ngajauh nanti acan, sok gehe sagabung. Menyak orang akhirnya bisa tiktokan, bisa FB-an, bisa IG-an, bisa ngopi, bisa seserian, itu semua cara merdeka. Dulu itu, jangankan kita mau ngopi, belajar saja susah. Seandainya kita lihat sekarang, orang tua kita, nenek kita, kakek kita tidak bisa membaca dan menulis, itu wajar. Kekarek diajar A, B, C, terus didorong ke diserang. Terus beres kayak merdeka, ayah deh kapan? Belanda datang ke Indonesia, cari tanah arek melucuti tentara Jepang, tapi pada akhirnya membencengi Nica, tentara sekutu. Nah di sana tanggal 17 Agustus Indonesia proklamasi kemerdekaan, Septembernya sudah ramai lagi nyerang ke Indonesia, Oktobernya bingung tah Soekarno memerintahkan Bung Tomo untuk mendatangi siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muncullah resolusi jihad. Datanglah. Kenapa tanggal 10 November? Ini menurut cerita, entah benar apa tidak. Seharusnya itu perang itu bukan tanggal 10 November. Tapi sebelumnya, tapi menunggu siapa? Bah Abbas Buntet. Orang dina pelatihan kader NU gitu aja PKPNU. Itu sejarahnya itu Bah Abbas teh mapah kata Cirebon teh. Mapah nanti kamu nangkring heula, ngopi heula di rencangan anak. Santai eta teh pemimpin anu ayeuna cucuna cicitna teh Kang Babas di PWI teh eta balada Magumpuramnya. PWI. Alhamdulillah, yang paling penting bagi kita sebagai generation of Islam, generasi muda Nahdlatul Ulama, sebagai pembaharu lah gitunya, bukan pembaharu, penerus perjuangan. Lain kudu perang namanya, lain kudu perang, tapi yang paling penting adalah ghazwu fikri, perang pemikiran. Itu bisa ditopang karena kita punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kuat yang unggul itu adalah dengan pendidikan. Insya Allah kalau kita kuat fondasi agama, kata Kiai Haji Zainuddin MZ, dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, dengan seblak level 5 hidup menjadi alhamdulillah. Memagupron terus ayah setak dacan di itu dacan singa aja yang ada usum. Nah untuk selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan haul kemerdekaan ini kita semua bisa bersilaturahmi. Pertemuan kita semoga Allah jadikan pertemuan yang bukan hanya jadikan pertemuan di dunia tapi nanti di akhirat. Saya selalu terharu gitu ya, selalu bukan lain api-apinya nalang sana Kang Hakim mau menuju sholawat luar biasa nyenak orang sadayana ketika yang lain menganggap bahwa saya adalah yang paling berhak menjadi cucunya Rasulullah. Kita juga sebetulnya sama, DNA-nya kita sama, DNA kita sama, duriyah Nabi Adam. Betul tidak? Kurang masami DNA duriyah Nabi. Tidak boleh ada yang gitu. Ada pepatah Sayyidina Ali yang disebut pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya. Kumaha bahasa Arab itu geuning ayatnya pepatah Sayyidina Ali. Yang disebut pemuda itu adalah inilah saya, bukan inilah bapak saya. Bahkan saya sering obrolkan katanya dimanapun, ketika nanti Rasulullah dibangkitkan, ketika nanti semuanya dibangkitkan, yauma yub'atsu man fil kubur, yang ditanyakan oleh Rasulullah bukan aina ibni, aina ibnati, aina incu teh bahasa aina teh. Aki atau bukan di mana cucuku yang dulu itu tidak. Yang ditanyakan itu aina ummati, di mana umatku? Betul tidak? Di mana cucuku? Tidak, tapi di mana umatku? Kalau cucuku ya salah, ada hadis yang sangat sahih. Seandainya Fatimah binti Muhammad diculik, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu pada anaknya.
Tidak ada jaminan, walaupun bagi anak dan cucunya, seandainya salah ya salah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebagai generasi muda yang harus dilandasi dengan pemikiran yang sangat cerdas, harus menanggapi bahwa kita yakin manusia di hadapan Allah yang mulia adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ketua, cukup ya sampai mungkin tuh kayak amplopan dah mau ya. Ini kan pembicara masih banyak. Itu saja sebagai tilam kanyaan. Naonnya tilam kasono ka Nudaronto sadayana. Mudah-mudahan pertemuan orang sadayana. Untuk selanjutnya simpuring sadacan Pak Ketua kesambutan. Untuk ke depan acara di dia kelarasan mingon ka sabaraha teh? Kedua kan kalau saat ini teh kosong simpuling terus teruskan ke ketua DKM Pak Haji Wawan. Saran di ketua ayeuna mah kan upami wengi kan sakawatos uihna urang Banjarsari punya urang tebih gitu nya. Tos we ayeuna mah urang dinten Ahad wayah kieu bari ajak kula wargina istrina nu gaduh istrinya. Kada ulah istri batur. Gaduh istri hiji canak, gaduh istri dua bisi pas ya. Insya Allah fokusnya bagian prioritas pemimkan lebih misalkan di Panjalu di Lumbung pemimkan ya alhamdulillah teh sedang kapan dia bari amang ngajak kula wargi ka alun-alun ramekeun Ciamis teh dan Ciamis urang teh gitu nya 5 orang Ciamis buka PSGC ngadu mah teh Persib kan teu hidang gitu teh ramekeun ku urang tadi dia bagian prioritas Ciamis anu paling tengah na Baregbek aya orang Baregbek Kang Alpi anak hiji-hiji na lumayan teritet ini ya aya Kang Awai Baregbek ya kawan kemudian Baregbek Ciamis Cijengjing saudaranya Cihaur Panumbangan Sinangkasih Cikoneng karena paling deket eta panginten hiji zona ieu kedua Ciamis Utara insya Allah ke dikawitan malam Ahad eta mah panginten fokusna Ciamis Utara Dede JC nya dibikinnya eta panginten sinapasa jeung Kang Atang